Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu pagi ini? Baik Bu, sehat. Tema kita hari ini adalah tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran keempat. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak ibu di rumah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati video, anak-anak ibu nanti bisa membedakan antara kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kemudian, dengan mengamati teks tulis, anak-anak ibu dapat menemukan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan saran terhadap permasalahan tersebut. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban anak-anak ibu terhadap lingkungan sekolah. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan apa saja hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan sekolah? Boleh Navaro? Silakan Nak. Navaro Bu. Ya, silakan Navaro. Kewajiban di lingkungan sekolah: menjaga kebersihan sekolah, piket kelas. Haknya mendapat udara yang bersih dan sehat, mendapat ruang belajar yang sehat. Ya, bagus Navaro. Mendapat lingkungan sekolah dan kelas yang nyaman, bersih dan udara yang bersih. Terus kewajibannya kita harus menjaga kebersihan sekolah tersebut. Nah, hari ini kita masih membahas tentang kewajiban dan hak. Tapi kewajiban dan hak anak-anak ibu dalam kehidupan bertetangga. Kemudian nanti juga membahas tentang kalimat saran untuk teman-teman yang ada di sekitar terkait permasalahan sederhana. Anak-anak ibu mempunyai video, silakan diamati, disimak baik-baik. Kewajiban dan hak bertetangga. Sebagai pribadi dan warga negara, kita wajib mengetahui perbedaan kewajiban dan hak agar segala kegiatan bisa terjalani dengan baik dan seimbang. Perlu diingat kembali, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan sebelum kita mendapatkan hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap Anak-anak ibu, sekarang anak-anak ibu boleh bertanya dan anak-anak ibu yang lain boleh juga menanggapi atau menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait materi yang ada di video tadi. Ayo silakan. Mungkin Navaro? Ya, silakan Navaro. Navaro Bu. Khaira mau bertanya, Bu. Ya, Fahira, kita kasih kesempatan kepada Navaro karena Navaro yang terlebih dahulu menghidupkan mikrofon. Nanti baru Fahira ya. Oke, silakan Navaro. Sebutkan 2 kewajiban kita bertetangga. Oke, sebutkan 2 kewajiban kita dalam kehidupan bertetangga. Mungkin Fahira bisa jawab, nah? Sebutkan Bu. Furkon, ya, silakan Furkon mau menjawab pertanyaan Navaro. Silakan. 1. Menjaga ketenangan. 2. Menghormati tetangga. Nah, anak-anak ibu, tadi anak-anak ibu sudah bertanya jawab tentang kewajiban dan hak anak-anak ibu dalam bertetangga. Sekarang kita lihat satu persatu. Selain dari yang sudah anak ibu sebutkan tadi, ibu juga sudah menulis di sini. Yang pertama, kewajiban anak dalam bertetangga adalah menjaga ketenangan. Yang kedua, menghormati tetangga. Yang ketiga, mendengarkan pendapat tetangga. Yang keempat, menolong tetangga. Nah, itu adalah 4 di antara
yang anak ibu sebutkan tadi. Sekarang kita lihat dengan hak anak dalam bertetangga. Yang pertama, mendapat ketenangan dan kenyamanan. Kedua, berpendapat dan didengarkan pendapatnya oleh tetangga. Kemudian yang ketiga, dihormati dan dihargai. Yang keempat, tidak diganggu pribadinya. Jadi kita punya kewajiban, dan karena anak-anak ibu sudah selesai berdiskusi, anak-anak ibu silakan diisi LKPD yang sudah ada ibu kirimkan tentang lingkungan rumah bersih. Kita ingin lingkungan rumah kita bersih. Nah, apa kewajiban yang harus kita lakukan dan apa hak yang kita peroleh? Silakan Navarro sampaikan hasil diskusinya dari kelompok 1 ya Navarro. Oke, silakan Navarro. Lingkungan rumah bersih. Ya. Kewajibannya 1. Menyapu rumah. Oke. 2. Mengemas mainan. Ya. 3. Membereskan peralatan belajar. Terus? 4. Membereskan kamar tidur. Oke, lanjut dengan haknya. 5. Membantu menjaga adik. Haknya 1. Mendapat lingkungan rumah bersih. 2. Mainan tertata rapi. 3. Peralatan tersusun rapi. 4. Mendapat tempat tidur yang bersih dan nyaman. 5. Bisa bermain dengan adik. Oke, bagus. Jadi, jika kita melaksanakan kewajiban di lingkungan rumah, maka tentu haknya langsung kita peroleh. Nah, Navarro dari kelompok 1 ya? Ya, itu hasil laporan dari kelompok 1. Oke, sekarang Ibu ada teks. Teksnya berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Oke, udah selesai dibaca bukan? Nah, sekarang dari teks ini anak-anak Ibu kerjakan LKPD kedua. Masalah dan penyelesaian dalam teks Aku Ingin Lingkungan Bersih. Apa masalahnya dan apa penyelesaiannya? Nah, mungkin ada dari kelompok yang lain. Navarro dari kelompok 1. Ayo, anak ibu dari kelompok yang lain silakan sampaikan hasil diskusinya. Furkon, Bu. Furkon, silakan Furkon dari kelompok berapa, Nak? 2, Bu. Ya, silakan Furkon dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Permasalahan mencoret-coret tembok, membuang sampah sembarangan. Penyelesaian, sebaiknya kamu jangan mencoret-coret tembok tersebut karena tembok ini milik tetangga kita. Yang kedua, Adek, buang sampah pada tempatnya supaya lingkungan kita bersih dan terhindar dari penyakit. Oke, terima kasih Furkon dari kelompok 2. Ya, ada 2 permasalahannya. Yang pertama mencoret-coret dinding, yang kedua buang sampah sembarangan. Kemudian kita cari penyelesaiannya dengan memberikan kalimat saran yang baik dan benar serta sopan. Jadi menggunakan kata-kata saran. Sebaiknya tidak mencoret-coret dinding karena ini milik tetangga. Kemudian sebaiknya buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan kita bersih. Gus Navarro, siapa lagi yang bisa memberikan pendapatnya tentang kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini? Ayo Amanda, Kairin, Fahira, Furkon dulu, boleh? Silakan Furkon. Kesimpulan, kewajiban anak dalam bertetangga antara lain adalah menghormati dan menghargai tetangga. 2. Hak anak dalam bertetangga adalah dihargai dan dihormati oleh tetangga. Kalimat saran adalah kalimat berisi saran atau masukan terhadap masalah seperti sebaiknya hormatilah tetanggamu. Demikian. Tanya. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama, kewajiban anak dalam bertetangga antara lain adalah menghormati dan menghargai tetangganya. Kemudian yang kedua, hak anak dalam bertetangga adalah dihargai dan dihormati oleh tetangganya. Jadi antara hak dan kewajiban dilakukan secara seimbang. Lakukan kewajiban terlebih dahulu, baru hak. Maka pasti kita akan memperoleh hak.
Oke, kita lihat yang ketiga. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran masukan terhadap permasalahan sederhana yang terjadi di sekitar kita. Contoh, sebaiknya hormatilah tetanggamu. Nah, itulah 3 kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini. Di samping pendapat-pendapat anak ibu nanti ditulis di buku catatannya, ditulis dengan rapi dan bersih. Sekarang kita lanjutkan untuk evaluasi. Anak-anak ibu silakan kerjakan soal evaluasi yang sudah ada di Google Classroom kita. Pembelajaran kita, besok kita bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran kelima. Anak-anak ibu baca buku tema di rumah. Akhir kata, ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.